Sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami tidak menyia-nyiakan kasih anugerah yang sudah Tuhan berikan. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap tarikan nafas kami. Dan saat ini pun Tuhan kami perlu Engkau. Bila Roh Kudus boleh mengurapi, boleh melawat setiap kami. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja luar biasa di tengah-tengah kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan yang tidak bisa apa-apa. Dan setiap jemaat Tuhan yang Tuhan kasih di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada jamahan kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita yang siap menerima berkat, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Kita mendengar kesaksian yang luar biasa, amin. Mungkin saudara ketika mendengar kesaksian Bu Eri, saudara berkata, wow luar biasa gitu ya. Tapi tahukah saudara bahwa setiap kehidupan saudara itu adalah kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang ajaib, amin. Hari ini kita akan belajar dengan tema siapakah kita di dalam Tuhan. Mengapa kita kok perlu tahu siapa kita di dalam Tuhan? Supaya ketika kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, itu membuat kita kuat menghadapi apapun di depan sana yang hari ini kita tidak tahu. Betul? Yang kedua, dengan kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, kita itu tahu apa sih tujuan hidup kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita harus bersikap supaya tujuan hidup yang Tuhan tentukan bagi kita itu bisa kita genapi. Amin ya. Yuk sama-sama kita buka dalam Kolose 3 ayat 12. Satu ayat saja. Kolose 3 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Amin saudara. Siapa kita di dalam Tuhan? Bahwa kita semua itu adalah pilihan Allah. Yuk katakan sama-sama, aku adalah pilihan Allah. Nah, kalau kita adalah pilihan Allah, berarti kita tahu bahwa saya dan saudara kita semua ini adalah orang-orang yang spesial. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang spesial. Karena apa? Karena kita dipilih Allah. Kita spesial itu bukan untuk kesombongan kita. Karena apa? Kita harus tahu. Kita spesial, kita dipilih Allah bukan karena kita baik. Bukan karena kita cantik, bukan karena kita pandai, bukan karena kita banyak uang. Tetapi kita dipilih Allah semata-mata karena kasih-Nya yang sempurna kepada setiap kita. Amin. Tuhan itu mengasihi setiap kita. Tuhan itu mengasihi setiap jiwa-jiwa yang ada di muka bumi ini. Kita ini adalah orang pilihan Allah. Oleh karena itu kita harus tahu siapa jati diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu kita orang yang spesial yang dipilih Allah, maka menghadapi apapun kita tidak akan mudah putus asa. Karena apa? Orang yang spesial bisa melakukan apa saja bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Sebagai orang pilihan Allah kita nggak boleh loh sombong. Kita nggak boleh loh jadi orang yang eksklusif. Karena apa? Itu tadi ketika Tuhan memilih kita dalam keadaan kita berdosa. Dalam keadaan kita tidak layak, tapi Tuhan itu melayakkan. Sehingga mengingatkan kita apa? Kalau ada orang di sekitar kita, entah itu pasanganmu, entah itu anakmu, entah itu temanmu, mereka jatuh di dalam dosa. Bukan bagianmu untuk menghakimi. Tetapi bagianmu adalah apa? Engkau belajar seperti Allah. Ketika kita dalam keadaan berdosa, Allah datang dan Allah pilih kita. Itu pun yang harus kita lakukan kepada mereka yang jatuh di dalam dosa. Amin. Bukan untuk engkau menghakimi, bukan untuk kita menjauhi. Tetapi apa? Kita yang harus datang kepada mereka dan ulurkan tanganmu. Kita akan berkata, ayo bangkit sama-sama.
berjalan kembali bersama dengan Tuhan, engkau pasti bisa. Menghadapi apapun dalam kehidupan kita, dunia itu tidak akan pernah semakin baik. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan kasih manusia semakin dingin, orang itu akan semakin egois. Kehidupan tidak akan bertambah mudah. Tetapi ketika kita tahu siapa kita, bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, engkau tidak akan pernah takut menghadapi apapun di luar sana. Karena ketika engkau dipilih Allah, Allah akan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Nah, jadi kita hari ini belajar untuk memiliki keberhargaan diri yang benar. Jadi wanita pilihan Allah, jangan lagi engkau merasa berharga ketika apa? Ketika pasanganmu mengasihi engkau. Jangan lagi engkau merasa berharga ketika engkau punya banyak uang. Jangan lagi engkau merasa berharga karena apa? Orang berkata engkau cantik. Tetapi berhargalah dalam setiap keadaan apapun, dalam setiap musim kehidupan, baik engkau di atas, baik engkau di bawah, aku tetap berharga karena aku adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Setiap pilihan Allah itu spesial. Amin. Kalau kita diselupiri barang, mau kita pilih yang jelek? Gak mau. Kadang-kadang sempat gontok-gontokan dengan teman. Gara-gara apa? Rebutan barang yang bagus, betul? Kalau shopping sama-sama, ya. Ada orang yang ini cerita sama saya, aduh Bu, kemarin itu kita rencana mau ke Thailand bareng-bareng, 5 orang bersahabat, kita pikir mau happy sama-sama, pulang enggak taunya berantem Bu. Loh kenapa? Rebutan waktu shopping, barangnya tinggal 3, yang datang berapa? 5. Ya. Di sini kita belajar. Nah, ketika kita dipilih Allah, untuk apa saudara? Kenapa sih kok Tuhan pilih kita? Padahal kita ini orang yang berdosa. Kita dipilih Allah untuk menerima keselamatan. Oleh karena itu apa? Mengejar hidup ini, menjalani hidup ini, jangan hanya mengejar yang jasmani, tetapi kejarlah kehidupan rohani. Karena ingat engkau dipilih Allah untuk menerima keselamatan. Jadi kalau kita berkata saya adalah wanita Allah, saya adalah wanita pilihan Allah, maka engkau harus tahu bahwa tujuan hidupmu hanya untuk mencari kehidupan yang rohani. Kehidupanmu hanya mencari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya di dalam kehidupanmu. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini kalau sampai ada wanita Tuhan yang tidak suka baca firman, harus bertobat. Pintar semua ya. Harus bertobat. Nah kalau sudah baca firman harus diapain? Dihafalin? Bukan, direnungkan ya. Wah luar biasa loh ya jemaatnya Bu Lingling nih ya. Direnungkan dan kemudian harus kita lakukan. Fokus kehidupan kita sebagai wanita adalah membangun kehidupan rohani. Jadi hari ini kalau kita yang masih rajin datang ke gereja, masih suka baca firman, merenungkan firman, tapi kemudian fokus kehidupan kita hanya perkara jasmani yang setiap hari dipikirin, aduh aku sudah cantik belum ya? Begitu ada muncul jerawat 1 sudah bingung. Telepon Bu Lingling, Bu maaf ya hari ini enggak jadi ke gereja. Loh kenapa sakit ya? Enggak, muncul jerawat 1. Ya elah, Tuhannya dikalahkan sama 1 jerawat. Bingung, aduh ini dokter kenapa ya masih jam 10, jam 11 baru buka praktek. Harusnya dokter kecantikan tuh jam 7 pagi bukanya. Lo lihat saudara, ya. Ketika kita hari ini masih bingung mau pakai tas apa, ngerengek sama suami, minta tas branded karena teman-teman, yang kamu tuh jangan buat aku malu. Kenapa? Karena kalau aku malu kamu ya malu. Suami bingung, lo kok bisa? Lah semua temanku itu lo pakai tas branded, aku ini pakai tas apa yang? Kalau sampai hari ini kita masih mengejar kehidupan jasmani, berarti kehidupan kita melenceng daripada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang dipilih Allah untuk menerima keselamatan, dia akan mengejar kehidupan rohani. Karena dia percaya selama dia mengejar kehidupan rohani, selama dia mengejar tujuan Tuhan di dalam kehidupannya, maka segala apapun yang kita perlukan Tuhan itu pasti menyediakan. Amin saudara, itu yang Tuhan janjikan.
Tuhan itu nggak mungkin lupa akan janjinya. Dia pasti akan menepati. Sekali Tuhan berjanji, dia akan menepati. Tetapi orang yang bisa menerima janji Tuhan adalah orang yang berjalan di dalam kebenaran. Amin, saudara. Dan yang kedua dikatakan kita dikuduskan oleh Allah. Apa sih yang dimaksud dengan dikuduskan oleh Allah? Karena tujuan Tuhan memilih kita untuk menerima keselamatan. Berarti kehidupan kita dipisahkan dari dunia. Ini kehidupan dunia. Tuhan angkat kita keluar, dipindahkan, dipisahkan dari dunia. Untuk apa? Untuk menjadi milik Allah. Kita semua ini berharga. Setiap kita dimiliki oleh Allah. Amin, saudara. Betapa berharganya kehidupan kita. Betapa ajaib dan luar biasanya kehidupan saudara dengan saya. Karena apa? Kita semua ini adalah milik Allah. Karena apa? Kita telah dikuduskan. Supaya kita menjadi miliknya. Dan kalau kita mengerti kalau kita telah dikuduskan oleh Allah. Maka apa yang menjadi bagian saudara dengan saya? Kita harus menjaga kekudusan sampai akhir kehidupan kita. Amin. Menjaga kekudusan, mudah enggak? Enggak gampang, ngomong gampang, saya tahu. Mempraktekkan menjaga kekudusan itu enggak mudah. Karena menjaga kekudusan bukan hanya melalui perbuatan kita, tetapi start pertama dari apa? Pikiran. Ya, dari pikiran, perkataan, perbuatan. Engkau harus menjaga hati ini lo kudus. Karena apa yang keluar semua itu timbul dari hati. Kalau pikiranmu kotor berarti hatimu sedang kotor. Tetapi kalau apa yang engkau pikirkan adalah kebenaran. Itu karena engkau selalu menanam benih kebenaran terus sampai masuk di dalam hatimu. Itu saudara. Gak mudah memang melakukan kebenaran. Tetapi percayalah saudara. Bersama dengan Tuhan itu bisa. Bagaimana supaya kita bisa menjaga kekudusan? Harus tenggelamkan dirimu di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh pernah bosan-bosan baca ini kebenaran firman. Bu, saya sudah baca 17 kali, tidak peduli. Sudah 20 kali, lebih tidak peduli lagi. Karena apa? Memang kehidupan kita itu perlu firman. Kita perlu dijaga oleh kebenaran firman. Karena apa? Pikiran kita itu gampang untuk ke kiri, ke kanan. Betul? Ketika mungkin saudara berdoa di rumah aja. Habis itu saudara mikir, waduh itu tadi kompor sudah tak matiin belum ya? Gitu kan? Begitu saudara doa, aduh hujan mateng kon. Itu jemuran basah semua gitu. Nggak gampang. Lagi berdoa tiba-tiba ingat, aduh jengkel ya tadi malam disakitin sama suami gitu kan. Lagi enak-enak berdoa, terus ingat, loh tadi temenku tuh kok ngomong kayak gini ya sama aku. Dia lagi nyindir aku itu ya. Nggak gampang saudara, untuk menepis semuanya itu. Untuk menjaga hati kita dengan kekudusan. Bagaimana tenggelamkan dirimu dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara tahu bedanya timun dengan acar itu apa? Oh tahu semua, soalnya suka makan acar ya. Saya juga suka makan acar. Saya kalau pernah satu kali diundang ya sama teman suami saya tuh suka acar. Jadi kita diundang makan di Chinese food gitu. Jadi saya makan acar. Sampai teman saya bilang gini, loh Deb ini loh lauknya makanan kok dari tadi cuma makan acar toh. Dia bilang enak ya ngundang orang kayak gini murah meriah dikasih acar aja sama nasi cukup katanya. Ya, nah kita tahu timun itu untuk menjadi acar itu harus direndam dulu di mana? Di air, gula, garam, cuka. Kelihatan semua pintar masak. Saya pintar makan. Ya. Nah, ditenggelamkan supaya berubah dari timun jadi acar. Dan setelah jadi acar, harganya lebih mahal. Karena apa? Sudah melalui proses semua, ya kan? Ada air, ada gula, garam, cuka. Itu kan butuh uang, butuh harga, benar kan? Begitu pula juga dengan kita harus rendam diri, kita tenggelamkan kehidupan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada harga yang harus dibayar memang. Ketika mungkin engkau lagi diem-diem, tiba-tiba dikatain sama orang, jengkel enggak?
Jengkel pasti. Kita sebagai manusia normal nggak mungkin dikatain orang, oh terus, nggak apa-apa. Iya aku seneng loh. Nggak mungkin itu orang begini, ya. 12 kurang 1/4 katanya orang Surabaya tuh bilangnya. Kita pasti jengkel, tetapi ketika engkau tenggelamkan dirimu dalam kebenaran firman, ketika engkau merasa jengkel, yang muncul itu bukan hanya rasa jengkel, tetapi yang muncul adalah kebenaran firman. Artinya apa? Ayo sabar, ayo belajar rendah hati, ayo belajar mengampuni, gitu kan? Nah setelah firman itu keluar, bagian saudara untuk melakukan. Dan ketika engkau mau melakukan, itu masih ada peperangan batin. Dikatakan apa? Loh masa cuman diem aja diomongin gitu. Jangan mau dong dibodohin kayak gitu. Jangan mau dong diperlakukan seperti itu. Di mana harga dirimu? Betul? Tetapi orang yang sangkal dirinya, dia buang semua pikiran itu, dia hanya berkata, aku mau bayar harga untuk melakukan kebenaran firman. Bayar harganya apa? Engkau tahan itu rasa sakit hatimu. Engkau tahan itu rasa marahmu. Engkau belajar untuk sabar. Engkau belajar untuk mengasihi orang yang tidak mengasihimu. Engkau belajar mengampuni orang yang menyakitimu. Itu bayar harga. Dan Tuhan melihat setiap ketulusan hatimu untuk engkau berani bayar harga. Karena apa? Karena engkau tahu aku adalah pilihan Allah. Sehingga setiap apa yang aku pikirkan, apa yang aku perkatakan, apa yang aku lakukan, tidak mau keluar dari kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Dan dikatakan yang ketiga, setelah kita dipilih, dikuduskan dan kemudian apa? Dikasihinya. Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Supaya apa saudara? Supaya saudara dengan saya tahu betapa berharganya kita. Dan karena Tuhan mengerti kebutuhan jiwa kita itu adalah kasih Kristus. Kebutuhan utama jiwa kita itu adalah kasih Kristus. Jadi hari ini kalau engkau merasa, Bu, suami enggak mengasihi aku, pasanganku enggak mengasihi aku, istriku enggak mengasihi aku. Kita berkata apa? Enggak apa-apa. Karena aku sudah dikasihi oleh Tuhan dengan kasihku yang sempurna. Orang tua hari ini banyak mengeluh, Bu, anak ya sudah dibesarin dengan tetesan air mata. Apalagi saya ini single mom. Untuk membesarkan anak itu tidak mudah. Saya kerja banting tulang dari pagi sampai pagi lagi. Saya sakit, saya tetap berangkat bekerja untuk bisa membesarkan dia. Supaya dia bisa menggapai cita-citanya. Tapi apa yang saya dapatkan hari ini ketika dia sudah berkeluarga. Bahkan belum berkeluarga. Ketika sudah punya pacar aja. Sudah lupa Bu sama orang tuanya. Setiap hari I love you yang, I love you yang, wo I nini, I wo gitu ya. Orang tua bisa sakit hati enggak? Bisa kecewa enggak? Bisa. Merasa enggak diperhatikan. Kurang kasih sayang. Akhirnya apa? Kita mudah menjadi orang yang tersinggung. Kalau orang merasa dia enggak dikasihi cukup, itu mudah sekali tersinggung. Orang kalau sudah mudah tersinggung, temennya bercanda aja bisa jadi masalah. Temannya bilang, lo bercanda lo. Buat kamu bercanda, buat aku enggak bercanda. Sampai temannya kaget-kaget gitu ya. Lo kenapa? Lihat saudara, hanya perihal apa? Tidak cukup dikasihi. Tapi hari ini kalau kita mengerti wanita pilihan Allah itu dikasihi oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang sempurna. Ketika engkau merasa engkau tidak dikasih oleh pasanganmu. Ketika engkau merasa anak-anakmu tidak memperhatikan. Engkau tahu kepada siapa engkau harus datang. Datang kepada Tuhan dengan kasih-Nya yang sempurna. Karena kasih yang sempurna itu yang akan membalut setiap luka hatimu. Karena kasih yang sempurna itu yang akan mengisi setiap kekosongan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa banyak orang kaya yang masih bunuh diri? Kenapa banyak artis Korea yang terkenal itu bunuh diri? Karena apa? Mereka punya semua yang mereka mau. Tetapi tetap ada kekosongan di dalam jiwa mereka yang tidak terisi oleh kasih Kristus. Amin saudara. Nah kalau kita tahu semuanya ini saudara. Engkau tahu, engkau dipilih, engkau dikuduskan, engkau dikasihi Tuhan. Maka engkau akan berkata, aku tidak perlu yang lainnya lagi.
Karena bersama dengan Yesus, aku menjadi wanita yang utuh. Bersama dengan Yesus, aku menjadi pribadi yang utuh. Amin. Dan kalau kita menjadi pribadi yang utuh, itu luar biasa loh saudara. Mau orang berkata, aduh kasihan ya kamu mengalami ini. Kita berkata, enggak, saya enggak apa-apa. Aduh kasihan ya, sekarang ekonomi suamimu lagi jatuh. Enggak masalah. Lihat ya, kalau kita tahu dan kita merasa kita mengalami, kita sudah jadi wanita yang utuh di dalam Tuhan. Mau menghadapi goncangan sebesar apapun, engkau tidak akan pernah bisa digoncangkan. Dan disitulah waktunya engkau melihat bahwa Tuhan akan angkat jempol kepada kita semua. Amin semua. Wanita pilihan Tuhan itu hanya satu kerinduannya. Bahwa kehidupan kita itu berkenan. Bahwa kehidupan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak perlu penilaian orang terhadap kita. Mau dipandang salah enggak apa-apa. Mau dipandang benar ya puji Tuhan. Tetapi yang terpenting bagi kita, apa kata Tuhan terhadap kita. Selama Tuhan berkata engkau berkenan, maka engkau akan maju terus apapun itu tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Karena sebagai wanita yang utuh, kita itu dimampukan untuk melakukan apapun dalam kehidupan ini. Sehingga tadi saya katakan bahwa setiap kita itu punya kehidupan yang luar biasa. Setiap kita punya kehidupan yang ajaib. Karena apa? Kita dimampukan melakukan apapun saudara. Coba kita buka dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lihat, segala perkara loh. Enggak bilang cuman bisa masak. Enggak. Bisa ngajar. Walaupun wanita itu kalau suruh ngajarin top nomor 1 ya. Padahal apa yang diajarkan belum tentu loh dia bisa lakukan. Betul enggak? Bertobat kita semua ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Keren enggak? Keren banget saudara. Engkau mau dihadapi goncangan ekonomi, goncangan kesehatan, goncangan dalam hubunganmu dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan mertua. Di dalam pelayanan apapun engkau digoncang. Tetapi sebagai wanita yang utuh engkau berkata apa? Aku dapat menanggung segala perkara karena aku adalah wanita pilihan Tuhan. Aku adalah wanita yang utuh di dalam Tuhan. Makanya saya katakan kita perlu mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Kalau kita sudah mengerti siapa kita di dalam Tuhan, kita itu dahsyat. Amin saudara. Nah oleh karena itu saudara, ketika kita sudah mengerti siapa kita, maka kita jangan lupa bagaimana kita bersikap sebagai wanita pilihan Allah. Yang pertama, bagaimana sikap kita? Kenakan apa? Belas kasihan. Belas kasihan bukan berbicara apa yang akan aku lakukan. Itu urusan nomor 2. Tapi urusan yang pertama adalah apa? Apakah engkau punya kasih di dalam hatimu? Apakah engkau punya hati yang berbelas kasih di dalam hatimu? Ketika kita melihat orang yang sedang kesusahan, apa responmu? Apakah engkau hanya sekedar, Bu, apa yang bisa aku bantu? Tapi kalau itu tidak timbul dari hati yang belas kasihan, apa yang engkau lakukan tidak akan berdampak. Mungkin hanya berdampak pada waktu itu. Kau lihat orang kesusahan, oke, engkau tidak berkekurangan. Engkau cuma tinggal ambil dompet, angkat berapa lembar, Bu ini ya buat kamu. Orang itu akan ketawa, ya senang. Tetapi tidak akan pernah bisa menyentuh hatinya. Tetapi kalau saudara punya belas kasihan terhadap orang lain. Ketika engkau melihat orang lain kesusahan, itu beda. Sekalipun saudara mungkin tidak kasih uang. Saudara hanya diam di sampingnya, saudara hanya pegang tangannya. Saudara hanya lihat tatap wajahnya. Itu sudah memberikan kelegaan, itu memberikan kedamaian. Dan dia tahu, dia tidak perlu khawatir. Karena ada kasih Tuhan yang dia rasakan melalui kehidupan kita. Amin saudara. Kasih itu membawa dampak. Sebesar apapun yang kita lakukan. Tapi kalau bukan dengan kasih, tidak akan berdampak. Amin saudara. Jadi hari ini kita belajar supaya kita punya hati yang berbelas kasih. Ya. Nah bagaimana supaya kita bisa punya hati yang berbelas kasih? Belajarlah untuk apa?
untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah dipilih, kita sudah dikuduskan, dan kita dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau merasa, aduh aku ini tidak layak ya, tapi aku dikasihi oleh Tuhan begitu rupa. Maka ketika engkau melihat orang lain, engkau tidak melihat kejelekannya. Tetapi yang engkau lihat adalah, aku mengasihi dia seperti Kristus telah mengasihi aku. Amin. Mudah enggak? Susah pol. Ya, baca gampang, dengar gampang, melakukan susah pol, itu labelnya saudara. Coba lihat, melihat pasangan kalau sudah datang dengan muka cemberut, saudara kayak apa? Muka bete lagi, gitu kan ya? Jadi ketika datang suami baru pulang kerja, apa yang saudara katakan? Yang kenapa sih kok bete terus? Bok ya kayak suami tetangga itu loh yang ganteng, murah senyum. Kamu tuh loh kelihatannya wajahnya kok mengkeret terus kayak ditekuk-tekuk terus gitu. Sudah enggak banyak uangnya, senyumnya juga pelit gitu ya. Enggak boleh, ya kan? Belajar untuk punya hati yang berbelas kasih. Sehingga ketika engkau dilukai oleh pasanganmu, engkau dilukai oleh anak-anakmu, engkau dilukai oleh siapapun, hatimu tetap keluar. Hati yang mengasihi orang lain. Karena engkau tahu setiap orang itu juga punya kekurangan. Kita pun banyak sekali kekurangannya. Tetapi Tuhan itu mengasihi kita. Nah, kalau di dalam keluarga, setiap keluarga punya wanita yang punya belas kasihan. Luar biasa enggak keluarganya? Luar biasa. Tapi kalau di dalam keluarga tidak ada wanita yang punya belas kasihan, keluarga itu enggak akan jadi luar biasa, tapi akan jadi keluarga yang binasa. Sekalipun Tuhan Yesus belum datang. Karena apa? Akan terjadi pertengkaran, akan terjadi perselisihan. Lihat betapa besar dampaknya seorang wanita kehidupannya di dalam keluarga. Amin, saudara. Yang kedua dikatakan, kenakanlah apa? Kemurahan. Kemurahan itu bukan hanya sekedar memberi apa yang bisa engkau beri. Tetapi orang yang murah hati, sebelum engkau diminta tolong, engkau sudah mau menolong. Karena apa? Karena hatimu tergerak oleh belas kasihan. Ya. Jadi semuanya itu ada rentetannya. Semuanya dimulai dari hati yang berbelas kasih, maka engkau akan murah hati. Orang yang murah hati itu orang yang suka menolong. Orang yang bermurah itu adalah orang yang suka memberikan kebahagiaan buat orang lain. Dan tentunya ada harga yang harus dibayar. Apa itu saudara? Engkau mengesampingkan kepentinganmu sendiri. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain dulu. Belajar. Untuk apa? Mengedepankan kepentingan suami, mengedepankan kepentingan anak-anak, mengedepankan kepentingan gerejamu. Dan itu tidak mudah ya saudara. Yang kemudian adalah apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati berbicara apa? Tidak merasa paling benar. Tidak merasa bahwa aku yang harus diperhatikan. Aku yang lebih penting daripada semuanya. Termasuk kepada anak-anak juga di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita ini dicap sebagai mama yang selalu paling benar. Mau anak, mau pasangan, mau teman. Wes percuma kalau ngomong sama orang ini, percuma. Karena apa? Dia selalu paling benar. Selalu paling benar, itu aturan nomor 1. Aturan nomor 2, kalau aku salah balik lagi ke aturan nomor 1. Jadi tidak pernah salah. Kita harus berubah saudara. Punya kerendahan hati terutama ketika apa? Ketika engkau membaca kebenaran firman. Setiap kebenaran firman yang kita baca itu buat kita dulu, bukan buat orang lain. Jadi kalau baca firman, jangan baca firman dikatakan, oh ini buat suami. Langsung, Pak aku barusan baca ayat, ini cocok buat kamu. Baca ayat yang kedua, ini cocok buat anakku kirim. Nih dengerin ya, mama baca firman ini cocok buat kamu. Semua cocok buat orang lain, tidak ada yang cocok buat dia. Bertobat, amin. Kerendahan hati adalah orang yang mau mengakui kesalahannya. Bahkan dia akan minta maaf sekalipun dia tidak salah. Itu adalah orang yang rendah hati. Tapi kalau minta maaf, itu harus benar-benar dari hati. Jangan asal, pokoknya minta maaf tapi masih jengkel. Aku minta maaf ya kemarin,
Tapi kan aku begini karena kamu begini. Nah, itu bukan kerendahan hati saudara. Itu hanya dibalut pembelaan diri yang dibungkus dengan kerendahan hati. Itu bukan rendah hati. Tapi kalau orang rendah hati dipersalahkan, dia terima. Ya, tidak membela diri. Ya, maaf ya. Sudah selesai. Apakah mudah? Enggak mudah. Tapi mungkin itu ada pertentangan batin. Tapi saudara tetap belajar untuk menyangkal dirimu. Kita ingat, aku adalah wanita pilihan Allah. Wanita pilihan Allah itu adalah wanita yang rendah hati. Dipersalahkan oleh orang lain enggak apa-apa. Yang penting aku dibenarkan oleh Tuhan yang sudah memilih aku. Amin saudara ya. Belajar hari ini. Jadi kalau kita dinasehatin suami, dinasehatin teman, dinasehatin gembala kita. Begitu dinasihatin, langsung naik tensinya. Dari cuman 130 naik 220, tekanan tinggi, konslet saudara. Ya, saya pun juga belajar. Ketika diomongin sama teman saya, dinasehatin. Sekalipun saya tahu saya tidak demikian, belajar. Terima kasih ya buat nasihatnya. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Nggak usah bilang, loh kamu kok ngomongin aku kayak gitu kok enak banget. Aku loh enggak kayak begitu. Aduh panjang saudara. Ya, hari ini belajar memaksimalkan waktu bukan untuk hal yang sia-sia. Nggak ada gunanya kita itu debat sama orang. Yang terpenting bagaimana kita mengevaluasi diri. Selama engkau benar di hadapan Tuhan. Nggak peduli omongan orang lain. Amin saudara. Selama kita benar di hadapan Tuhan. Jangan dipotong loh ya saudara. Nanti bilang, enggak apa-apa katanya Bu Debbie, ngapain dengerin omongan orang. Loh kalau kita itu salah ya belajar mendengar omongan orang, terlebih lagi apa kata firman. Yang kemudian adalah kelemah lembutan. Lemah lembut itu berbicara apa? Jangan kasar. Ketika engkau menegur orang, maksudmu baik, tegurlah dengan kasih. Amin. Lemah lembut itu berbicara apa? Tidak berlagak. Tidak berlagak. Orang yang lemah lembut. Kalaupun engkau mau bicara sama orang, jangan sok kuasa. Jangan sok kita jauh lebih pintar. Jangan sok kita jauh lebih benar daripada orang lain. Mudahlah menerima koreksi orang lain. Lemah lembut juga berbicara apa? Hati yang lembut. Hati yang mudah ditanam oleh benih firman Tuhan. Amin saudara. Ketika kita selalu menanamkan benih firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu luar biasa. Kita akan berubah menjadi orang yang tidak lagi sama dengan dunia. Tetapi melalui kehidupan kita benar-benar kita bisa menjadi wakil Kristus. Artinya engkau orang bisa melihat kasih Kristus melalui kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara, apa? Kolose 3:12 apa tadi? Yang terakhir? Kesabaran. Mudah enggak jadi orang yang sabar? Mudah kalau pas lagi tidur ya kan? Itu kita semua bisa, saya pun juga bisa. Sabar kalau pas lagi tidur. Kita belajar kesabaran dari siapa? Dari Hosea. Yuk coba Hosea 1 ayat 2. Bisa tolong dimunculkan Hosea 1 ayat 2. Nah, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, apa katanya? Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi Tuhan ini berinisiatif untuk apa? Untuk suruh Hosea, pergi kawinin wanita sundal. Ini menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan yang berinisiatif mencari kita yang berdosa supaya kita keluar dari lubang dosa karena Tuhan mengasihi kita. Nah, kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita dengan apa? Membebaskan kita dari dosa. Pertanyaannya hari ini, apakah kita mengasihi diri kita sendiri? Kita mengasihi diri kita sendiri enggak? Mengasihi. Tapi bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri? Mempercantik, bingung, cari apa skincare yang terbaik gitu ya. Kemarin saya pelayanan di Jakarta, selesai khotbah didatengin sama seorang jemaat atau pengerja ya Bu ya. Bu mau tanya skincare-nya Bu Debbie apa ya? Mau pingsan saya. Bu ya tanya firman gitu ya. Tanya skincare. Iya Bu, soalnya kan saya mengasihi diri saya. Memang kita mengasihi diri kita.
Skincare itu urusan belakangan, saudara. Ketika kita mati, malaikat tidak lihat, oh ini cantik masuk surga, oh ini elek masuk neraka. Enggak. Bagaimana cara kita mengasihi diri kita? Bebaskan dirimu dari belenggu dosa. Ketika Tuhan melihat kita dalam lubang dosa, Tuhan angkat, Tuhan pindahkan kita karena kasih-Nya. Jadi hari ini kalau kita mengasihi diri kita sendiri, tinggalkan dosa. Amin, saudara. Jangan tinggalkan pasangan, jangan tinggalkan anak-anak, jangan tinggalkan pelayananmu. Amin. Sampai akhir kita harus tetap terus melayani Tuhan. Ya. Ketika Hosea disuruh menikahi perempuan sundal, kira-kira mudah enggak buat Hosea? Enggak. Wanita sundal itu karakternya baik enggak? Pasti bikin pusing 7 keliling. Dari buka mata dulu sudah berulah. Karena apa? Pasti genit kan? Gitu ya. Pasti genit. Mudah enggak jadi suaminya? Enggak mudah, Paul. Di situ Hosea belajar apa? Belajar kesabaran. Kita pun juga harus demikian. Belajarlah sabar menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Ya, Hosea ini menjadi alat peraga Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya. Untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Dan ketika Hosea menjadi alat peraga Tuhan, maka ada harga yang harus dibayar oleh Hosea. Begitupun juga saudara dengan saya. Ketika kita mau jadi alat peraga Tuhan, maka ada harga yang harus kita bayar, yaitu apa? Kesabaran, saudara. Kalau bicara kesabaran artinya apa? Tidak ada batas. Kita sering ngomong apa? Bu, tapi kan sabar ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya berarti bukan sabar pinter. Tapi artinya ngempet. Saudara ngerti ngempet? Orang Jakarta ngerti ngempet? Ngerti ya Bu ya? Oh enggak ngerti? Mateng kon, saya harus buka kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya itu cuma nahan diri, tapi tetap jengkel di sini. Kelihatannya, maaf ya, ya nggak apa-apa. Begitu balik badan, encene kok bencen untuk kurang ajar. Nah itu saudara, ya. Itu bukan sabar, itu namanya ngempet. Ngempet itu bahasa Perancis, mulai hari ini saudara belajar ya. Nah, kemudian tidak sampai di sana loh Tuhan menyuruh Hosea. Hosea 3 ayat 1. Coba kita buka, Hosea 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea. Nah pada waktu ini istrinya sudah dinikahin, kemudian istrinya itu pergi. Makanya dikatakan berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lihat. Ini wanita sundal sudah dinikahin tapi masih nggak bertobat. Masih lagi hidup di dalam dosanya. Tetapi ketika Hosea ngadu sama Tuhan, Tuhan nggak berkata, ya ampun Hosea kasihan ya. Aduh sorry ya Hosea, aku yang nyuruh kamu nikahin. Enggak. Tapi Tuhan berkata apa? Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal itu. Tuhan tahu istrinya suka bersundal. Tetapi Tuhan berkata pergi dan cintailah lagi. Itu berbicara tentang apa? Kesabaran. Sebagai wanita pilihan Tuhan, engkau harus punya yang namanya kesabaran. Karena apa? Engkau rajin melakukan kebenaran firman. Tapi kalau engkau tidak sabar menghadapi goncangan dalam hidupmu, itu hanya tinggal tunggu waktu engkau meninggalkan Tuhan. Ya. Ketaatan itu perlu, tetapi kesabaran jangan pernah dilupakan. Amin, saudara. Ingatlah bahwa kasih Tuhan itu cukup bagi kita. Kasih Tuhan yang memampukan kita menjadi orang yang sabar. Dan percayalah, kesabaran itu tidak akan pernah menggagalkan kita untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Ketika kita bisa sabar menghadapi apapun, percayalah seperti apa yang tadi dikatakan Bu Eri, setiap penderitaan, setiap masalah, setiap goncangan, itu semua ada waktunya. Ketika engkau sabar menantikan waktu Tuhan, ujungnya adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu hari ini
bahwa kami adalah wanita-wanita yang dipilih oleh Allah. Bukan karena kami hebat, tetapi semuanya karena kasih Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami mengerti Tuhan tujuan hidup kami hari ini, bahwa kami akan mengejar kehidupan yang rohani. Kami mengejar kehidupan rohani, kami mengejar kehidupan kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka segala sesuatu yang kami butuhkan, kami percaya Allah berjanji untuk memenuhinya bagi kami. Bapa, kami mau belajar bagaimana kami harus bersikap sebagai wanita Allah, supaya melalui kehidupan kami banyak orang yang akan mengenal Kristus. Ketika kami menjadi wanita pilihan Allah, kami tahu Tuhan bagaimana kami harus bersikap menghadapi goncangan-goncangan yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, jikalau Engkau sendiri yang sudah memilih kami, maka penyertaan-Mu juga ada di dalam kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan, kami akan bisa melalui semuanya. Kehidupan kami adalah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan kami adalah kehidupan yang ajaib. Karena Tuhan yang sudah memilih kami, Tuhan yang menguduskan kami, dan Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Tuhan, biarlah sebagai wanita pilihan Allah, kami selalu diingatkan, kehidupan kami harus berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami harus menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah tujuan hidup kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Kau tetap terus berbicara kepada setiap hati yang datang pada pagi hari ini. Berbicaralah terus Tuhan. Ubah paradigma kami, supaya kami semakin mengenal Engkau, sehingga kami boleh semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan inilah Tuhan janji kami di hadapan Engkau. Katakan, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian sekali lagi di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu